ada yang terdapat di ekstraseluler. Jadi intraseluler itu sekitar 2/3 dari total berat badan, sedangkan yang di ekstraseluler ini sekitar 1/3 dari total berat badan. Kemudian ekstraseluler tadi nanti akan terbagi lagi menjadi di daerah interstisial, ini sekitar 75%, dan intravaskuler sekitar 25%. Jadi komponen cairan tubuh kita, jadi tubuh kita itu kan terdiri dari bahan yang padat ya, padat misalnya tulang, lemak, kemudian komponen dari sel, tapi juga ada yang bersifat cair atau air, di mana dari total berat badan tadi 50-70%-nya adalah air. Kemudian dari 50-70% tadi 2/3-nya adalah cairan intraseluler, sedangkan 1/3-nya adalah cairan ekstraseluler. Kemudian dari cairan ekstraseluler ini nanti akan terbagi lagi, 80% adalah cairan interstisial, sedangkan 20%-nya itu adalah cairan plasma yang terdapat di dalam pembuluh darah. Kemudian sistem kapiler kita itu merupakan suatu sistem yang buntu ya, jadi tidak ada ujung dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah kapiler. Jadi akan sambung seperti ini ya. Jadi nanti pembuluh darah kapiler arteri itu nanti akan nyambung berubah menjadi pembuluh darah kapiler vena. Nah, di sekitar pembuluh darah kapiler arteri dan vena ini ada ujung dari pembuluh darah limfe. Jadi kalau pembuluh limfe itu sistemnya terbuka, jadi ada ujungnya, ada pangkalnya. Kalau pembuluh darah kita sistemnya tertutup, jadi tidak ada ujungnya. Jadi pangkalnya dari jantung nanti akan kembali ke jantung. Nah, di kapiler ini nanti akan ada proses perpindahan cairan atau pertukaran cairan. Cairan yang banyak mengandung oksigen, kemudian banyak mengandung nutrisi, itu nanti akan didorong keluar ke interstisial melalui tekanan hidrostatik di kapiler arteri. Kemudian nanti cairan yang sudah masuk ke interstisial ini nanti akan masuk ke pembuluh limfe, kemudian sebagian besar akan ditarik kembali masuk ke kapiler vena. Nah, jadi yang ditarik masuk ke kapiler vena ini nanti adalah cairan-cairan yang banyak mengandung CO2 ya. Jadi kalau yang dikeluarkan itu banyak mengandung oksigen, nanti yang masuk kembali ke pembuluh darah itu nanti cairannya banyak mengandung sisa metabolisme dan CO2. Nah, sisa yang tidak bisa ditarik kembali ke kapiler vena itu nanti akan masuk ke pembuluh limfe, sehingga tidak ada penimbunan cairan di daerah interstisial. Kalau misalnya terjadi penimbunan cairan di interstisial, maka terjadilah odem, di mana odem ini bisa disebabkan karena tekanan hidrostatik yang terlalu tinggi, tekanan osmotik yang terlalu rendah, atau penyumbatan dari pembuluh limfe, atau kebocoran dari pembuluh darah akibat inflamasi. Jadi permeabilitas pembuluh darah itu yang meningkat. Jadi edema itu adalah akumulasi cairan di interstisial, jaringan interstisial, dan kadang-kadang bisa juga akan terjadi penimbunan di kavitas atau ruangan-ruangan di dalam tubuh kita. Edem ini ada yang bersifat terlokalisir, misalnya hidrotoraks, berarti ada odem atau cairan, penimbunan cairan di kavum pleura ya, kavum pleura. Kemudian hidroperikardium, berarti ada penimbunan cairan di perikard. Kemudian hidroperitonium, ada penimbunan cairan di peritonium. Kemudian asites ini juga penimbunan cairan di peritonium. Kemudian ada juga yang umum atau generalisa, di mana
edemnya ini akan menyeluruh di seluruh tubuh. Jadi misalnya pada pasien-pasien gagal jantung, gagal ginjal, atau kekurangan protein ya. Jadi tubuhnya ödem itu seluruh tubuh. Ini disebut juga dengan ödem anasarka. Patogenesa dari edem, jadi penyebab utamanya yang pertama adalah peningkatan tekanan hidrostatik. Jadi peningkatan tekanan hidrostatik ini berkaitan dengan gangguan pembuluh darah dan jantung ya. Misalnya gagal jantung. Kemudian kalau peningkatan permeabilitas pembuluh darah ini biasanya karena proses inflamasi, terus adanya penurunan tekanan onkotik dari plasma ini bisa disebabkan karena peningkatan pembuangan protein mulai melalui ginjal, kemudian malnutrisi atau penyakit hepar ya, sehingga produksi proteinnya menurun. Bisa juga disebabkan karena retensi garam di ginjal yang disebabkan karena misalnya diet garam yang terlalu berlebihan, kemudian adanya penyakit gagal ginjal, kemudian juga mungkin peningkatan dari sekresi hormon aldosteron. Dan yang kelima itu adalah obstruksi dari pembuluh limfe yang bisa disebabkan karena kanker atau karena proses inflamasi. Jadi pada saat terjadi proses inflamasi, ini kan yang pertama terjadi adalah perubahan dari pembuluh darah kan ya kemarin itu. Nah, pembuluh darah itu nanti akan mengalami vasodilatasi. Nah, dengan adanya vasodilatasi, maka aliran darah akan menjadi lebih banyak ke pembuluh darah tersebut sehingga alirannya menjadi lebih lambat. Nah, karena aliran menjadi lebih lambat, maka tekanan hidrostatiknya akan meningkat. Maka terjadilah kebocoran cairan dari plasma darah menuju ke interstisial. Ditambah lagi dengan adanya permeabilitas yang meningkat ya. Jadi kebocorannya akan bertambah banyak sehingga cairan yang ada di dalam pembuluh darah akan banyak keluar ke interstisial. Maka terjadilah kondisi edem. Ini pada kondisi edem yang disebabkan oleh proses inflamasi. Kemudian kelainan-kelainannya yang pertama adalah limfaedem. Jadi limfaedem ini disebabkan karena obstruksi dari kelenjar limfe tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi cairan keluar dari kapiler arteri, diserap kembali melalui kapiler vena, sisanya harus melalui pembuluh darah limfe. Nah, kalau pembuluh darah limfenya itu tersumbat, maka akan terjadi penumpukan cairan di interstisial. Nah, edemnya kalau pembuluh limfe yang tersumbat ini akan menyebabkan edem yang sifatnya non-pitting. Jadi kalau non-pitting itu kalau kaki kita bengkak misalnya ya, kemudian dia ditekan, maka dia tidak akan timbul suatu cekungan. Tetapi kalau edemnya sifatnya pitting edem, begitu kita tekan maka dia akan cekung. Nah, kalau limfaedema ini karena dia menyumbat pembuluh limfe, maka tidak terjadi pitting edem. Kemudian daerah mana aja? Biasanya yang terjadi adalah edem karena penyebaran dari penyakit kanker. Misalnya edem di tungkai bawah karena sumbatan pembuluh limfe yang ada di sekitar inguinal dan di sekitar abdomen. Atau misalnya kalau CA itu adalah ödem di daerah lengan ya, karena sumbatan pembuluh limfe di daerah aksila. Atau yang sering juga ada disebut dengan lifantiasis ya. Jadi ini adalah kalau lifantiasis itu disebut juga dengan bentuknya seperti kaki gajah ya.
seperti ini. Nah, ini kalau ini adalah contoh yang disebabkan karena CA. Jadi misalnya ada CA cervix menyebabkan sumbatan pembuluh limfe, jadi dia metastase ke sana, maka akan terjadi pembengkakan dari kaki yang pembuluh limfenya tersumbat. Jadi ini stadium awal, kemudian ini stadium moderate, kemudian ini sudah agak parah dan ini sudah parah. Jadi sudah bentuknya odem yang non pittingnya. Nah, kalau yang pitting idem itu begitu ditekan itu akan terbentuk cekungan, kemudian dia akan kembali normal. Itu adalah yang pitting idem. Kalau yang non pitting idem ini biasanya karena sumbatan dari pembuluh limfe ya. Kalau yang pitting idem ini karena inflamasi karena radang, tapi kalau yang non pitting ini disebabkan karena pembuluh limfenya yang tersumbat ya, sehingga dia tidak menimbulkan bentukan cekungan ini. Kemudian pengeluaran cairan dari pembuluh darah itu ada dua macam, yaitu eksudat dan transudat. Kalau eksudat itu yang keluar adalah pertama adalah cairan, kemudian yang kedua adalah protein, kemudian yang ketiga adalah sel dan bakteri. Jadi selnya sel leukosit ya, jadi bentuknya keruh ya, atau seperti nanah itu adalah eksudat. Itu disebabkan karena proses infeksi dan inflamasi. Tetapi kalau transudat, maka yang keluar adalah lebih banyak cairan saja, sedikit protein dan tidak ada sel-sel bakteri atau sel-sel leukosit ya. Ini biasanya disebabkan karena tekanan hidrostatik yang meningkat, misalnya pada pasien dengan gagal jantung atau gagal ginjal. Itu yang disebut dengan transudat. Tapi kalau eksudat ini disebabkan karena proses infeksi, karena yang keluar adalah air, protein, kemudian sel leukosit dan bakteri. Ada bentukan lain dari yaitu tadi ada pulmonary edem ya, jadi edem paru. Ini biasanya disebabkan karena pasien-pasien dengan gagal jantung kiri. Jadi pada saat kering memompa darah karena dia